Kalau ngobrolin soal tambak udang gitu ya, ini ketiga kali nih. Iya kerasa juga nih ketiga kali. Nggak bisa, soalnya jelas spesifik banget. Saya juga mau cerita dari ikan, cuma kita belum ke ikan. Experience udangnya pernah dimasak apa Experience. aja gitu, siapa dibeli sama siapa? Nggak. Tapi jangan yang udah diceritain. Oke, berangkat dari aku cerita jala dikit lah ya daripada udangnya mulu. Ya. Jadi kalau jala sendiri itu sebenarnya kita tuh berangkat dari kebutuhan petani gitu ya, kebutuhan petani tambak. Jadi gimana caranya petani itu bisa ngemonitoring udangnya secara jarak jauh kayak gitu. Jadi kita bikin aplikasi farm management system di mana si petani yang misalkan si ownernya yang jauh ini, misalkan dia lagi bepergian kemana liburan gitu ya, dengan uang hasil panennya, kemudian tapi dia tetap masih budidaya. Terus di kolam itu ada teknisi atau anak kolamnya kayak gitu. Nah si anak kolam ini yang nanti akan merekord aktivitas dia, kemudian si yang punya tambak ini bisa monitoring jarak jauh kayak gitu. Sebenarnya berangkat dari situ kita ada. Nah terus jadinya berkembang ke ternyata dari si farm management system ini kita tuh bisa merecord segala hal kayak gitu. Dan kita juga bisa mengajarin si teknisi ataupun si pemilik tambak itu bahwa data ini sangat diperlukan loh kayak gitu. Data ini bisa lebih mensukseskan kamu dalam budidaya. Karena dengan pengelolaan data yang baik kita bisa mengestimasi ataupun memprediksi apa yang akan terjadi di siklus-siklus berikutnya. Dari mungkin kegagalan atau keberhasilan di siklus ini gitu sih. Nah dan tidak terbatas juga dari misalkan pengelolaan airnya gitu ya, karena kalau berbicara terkait aktivitas tambak udang itu dari awal masuk air itu sudah mulai terhitung aktivitas. Jadi air itu masuknya berapa liter, kemudian pH ataupun oksigennya itu yang terkandung berapa, sampai pas kamu buang airnya itu ada pengurangan atau enggak di air tersebut gitu, terkait oksigen dan pH-nya dan segala macam kayak gitu. Nah seperti itu. Nah cuma balik ke isu utama Indonesia, sebenarnya sekarang itu udang kita itu kalah kualitas dari luar negeri gitu. Nah dan otomatis Jala juga concern ke situ karena bisnis modelnya kita tidak cuma ke teknologinya saja, tapi kita juga membeli udang dari petani-petani kita gitu sih. Nah pada saat jadi kan kita mengalami dua nih, kita di ya paling ujungnya produksi, kita juga yang beli gitu, kita juga yang jual, jadi kita mengalamin semuanya. Pas kita mengalamin semuanya itu jadi kelihatan ini tuh miss-nya di mana sih, kenapa kualitas kita tuh jauh dari Ekuador, dari Thailand, dari Vietnam gitu ya, kenapa bisa sejauh ini, dan harga kita masih lebih tinggi, kos produksi kita masih sangat tinggi gitu. Otomatis pada saat kita lihat ke belakang lagi ternyata petani kita tuh banyak rugi karena pengelolaan airnya kurang bagus. Jadi pengelolaan airnya kurang bagus karena akumulasi 10 tahun penggunaan air yang mungkin berputar cuma di Indonesia, di Laut Jawa doang kayak gitu mungkin ya. Nah jadi selama 10 tahun digunakan air itu kan jadinya jelek ya. Jadi ada pencemaran dan segala macam, kemudian ada bibit penyakit, jadi petani-petani kita tuh gagal panen, mostly gagal panen. Pun kalau nggak gagal panen, udangnya tuh jelek, jadi bisa ada soft cells, selnya tuh kalau pernah beli udang sedia lembek itu jelek. Bukan lagi ganti kulit, bukan lagi ganti kulit, itu emang jelek gitu, bukan molting kayak gitu. Itu udangnya kualitasnya jelek, dan mostly yang kita jual ke pasar lokal itu udang-udang nggak lolos sorting. Kalau misalkan beli di pasar lokal itu kita belinya yang jelek sebenarnya. Ya, yang bagus-bagus kita jual ke pabrik karena memang yang bagus sedikit itu gitu. Dan itu pun masih kalah kualitasnya gitu. Nah, sabar ya. Aku juga baru tahu pas masuk Jala. Nah, terus jangan beli di Cirayam. Belilah di tipis nih bisa jadi lebih kriuk. Nah itu makanya. Tipis jadi kita nggak usah capek-capek bersihin. Itulah. Nah dan itu pun makanya maksudnya ini ya mungkin tadi aku belum sempat bahas, jadi aku pengen bahas di sini tuh. Ya terkait terkait produksinya kenapa masih tinggi gitu ya.
Jadi biaya produksinya masih tinggi, salah satunya karena ini ya pengelolaan lingkungannya kurang, itu menurut aku jadi poin utama. Sama yang kedua, kita tuh tidak bisa mendorong demand marketnya itu ke arah yang lebih baik gitu. Sekarang itu di dunia perikanan banyak banget ngobrolin sustainable food gitu ya, sustainable aquaculture kayak gitu. Padahal petani kita nggak sustainable budidayanya. Dilihat dari cara mereka buang air pakai air aja itu udah simple gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau push ke sustainable aquaculture, produksi mereka kurang, mereka nggak dapat margin. Terlalu tinggi. Iya, kayak gitu. Produksinya kurang, terus harga di pasarannya sama aja, kayak gitu. Bahkan kalau di udang itu ada namanya sertifikasi internasional, basisnya dari Eropa. Untuk ekspor. Iya, untuk ekspor ke Eropa. Ketika petani kita minta buat pakai sertifikasi itu biar budidayanya baik, secara pengelolaan budidaya sosial dan lingkungannya baik, ternyata sertifikasi itu tidak ada harganya di Indonesia. Jadi pada saat kita minta petani buat jadi pada saat petani kita minta buat, ayo dong implementasi sertifikasi ini gitu ya. Jadi nggak bayar. Pakai ISO lah gitu. Iya kayak ISO gitu ya. Jadi udah dibayar, udah bagus banget nih, udah meshnya bagus, kolamnya bagus, lalala bagus. Tapi pas dia jual udangnya nggak ada harganya, nggak ada value-nya dikit pun gitu di harga. Sama aja kayak Kecuali gitu. untuk ekspor. Iya enggak, sama aja. Nggak ngerti, Nah, makanya kalau boleh kita tahu, juga nggak si ngerti. rantainya itu dari kamu. Nah itu panjang, itu juga salah satu penyebabnya. Jadi rantai supply chain di udang itu dari processing aku mundur aja ya, processing pabrik, kemudian itu ada supplier, broker dulu. Dari pasca panen. Iya, aku dari pabrik, dari ekspornya. Jadi pabriknya, maksudnya broker, abis itu ada supplier itu yang panen. Nah, tapi kemudian ada lagi modeling yang di sini tuh dia yang ngebiayain. Jadi dia ibunya supplier lah. Jadi kan ngambil margin, habis itu baru petani kayak gitu. Nah, itu salah satu hal juga. Pun processingnya juga panjang tuh keluar. Nggak ada, maksudnya ada beberapa processing yang dia nggak punya izin langsung ekspor gitu kan. Jadi nitip, ya udah kayak gitu. Sisa berapa itu? Kayak gitu. Nggak kebayang. Indonesia. Gitu sih. Cuma kalau kita ngobrol sama yang punya sertifikasi, kita tanya kan, beda sama yang sertifikasi sawit, kita nanya langsung nih sama si yang punya sertifikasi, ini benefitnya apa ya ke petani ya? Dia nggak bisa jawab juga gitu. Agak lebih ribet aja. Ya makanya dia cuma jawabnya ya biar lebih sustainable aja kayak gitu. Nggak bisa kita nggak bisa dorong sustainable-nya, padahal petani kita nggak mampu kan. Secara benefit nggak Belum. impact langsung Belum direct impact ya. Betul. Berarti jalannya masih panjang. Jalannya masih panjang. Jadi apa? Jalan Ini di ujung ya? Iya ya. di ujung. Jalan gitu. Ya edukasi sih berarti. Iya. Kira-kira berapa tahun lagi mau nyampe sana? 5-10 ada. Ini kita lagi mau menggagas ekspor langsung sih. Jadi harapannya kalau yang panen sama kita bisa kita langsung jual kayak gitu. Jadi dia potong kompas banyak langsung ngambil ke kolam. Iya, langsung kita jual. Nah tapi ini saya agak penasaran aja sih karena di berbagai komoditas pangan rantai pasok ini rantai supply ini tuh dijaga oleh manusia yang hidup di dalam situ, mulai dari tengkulak, kemudian orang-orang kaya di desa yang punya status sosial tinggi, mereka mensejahterakan masyarakatnya dalam tanda kutip. Misalnya ada petani butuh uang buat nyekolahin anak, ada petani butuh uang buat ngawinin anaknya, mereka pinjam dulu, dibayarnya pakai panen di kemudian hari kan. Nah ini sistem-sistem seperti itu ya. Jadi sistem ekonomi kecil di desa itu
hidup dan kenapa Pak Haji ataupun orang-orang kaya itu bisa atau para petani tetap bergantung sama mereka karena mereka punya hutang budi terhadap distributor. Nah, kalau misalnya Jala potong Kompas nih, terus langsung nih ke petani gitu. Di desa itu akan ada perubahan struktur. Betul. Secara tidak langsung itu akan ada perubahan struktur, baik peran masyarakat gitu antara orang-orang yang punya pengaruh gitu, yang punya minjemin duit yang gitu-gitu, terus sama interaksi mereka dengan para petani-petani ini gitu. Tiba-tiba kan hilang nih. Iya. Wah, lu nggak ngambil lagi ke gua duit nih gitu kan misalnya, atau wah lu nggak jual barangnya ke saya, terus tiba-tiba mereka butuh duit buat anaknya mau beli motor misalnya, Jadi nggak bisa minjem lagi. nggak bisa minjem lagi kan. Nah, betul. Gimana nih kira-kira mitigasi konflik sosial yang akan hadir ketika rantai pasok itu diputus? Betul. Menarik. Makanya gue tanya kira-kira berapa tahun. Menarik. Karena itu sering terjadi. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu sudah kita pikirkan tahun lalu. Nah, jadi strateginya itu sebenarnya udah kita ambil gitu ya. Aku mungkin bahas yang ya ada beberapa kompetitor kita yang memang langsung memutus rantai itu. Kalau dari Jala sendiri ya menyadari situasi kita juga maksudnya masih startup kecil kayak gitu ya. Kita saat ini memang mengajak kolaborasi dengan si namanya lokal supplier lah, kita bilang lokal supplier ini gitu. Jadi kita nggak mutus rantai gitu. Idenya yang tadi aku sempetin bilang Mas, itu sebenarnya kita mau bikin satu ekosistem Jala aja, di mana kita bekerja sama dengan lokal supplier, kita perkuat bisnisnya mereka juga kayak gitu. Tapi dengan tidak memotong lebih panjang kepada petani kayak gitu sih. Jadi harapannya langsung ke lokal supplier, langsung Jala kita jual kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang kita potong sebenarnya itu kita bikin processing sendiri gitu. Iya, alur distribusi baru. Jadi kita nggak menghancurkan yang lokal supplier karena sebenarnya susah. Itu banyak banget tuh nilai di situ gitu. Lebih dari sekedar ngambil margin kalau menurut saya, kayak gitu. Karena value-nya bukan lagi urusan duit. Betul. Urusan interaksi masyarakat. Betul, itu susah. Betul. Bisa jadi mereka malah secara politis nggak bisa hidup gitu si petani itu gitu. Benar. Tersebut ketika dia melepaskan bahan dia atau hasil panen dia ke orang lain. Benar.